منسجم منه ومضطرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم عينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم بالرسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dituntun, dibimbing dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk menguatkan akidah Islamiyah kita, Amin. meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu wahdahu la syarikalah, Amin. sehingga kita dapat mempertahankan iman Islam kita dan diwafatkan husnul khatimah. Amin. Di dunia kita dikumpulkan bersama orang baik, dan juga di mahsyar, di barzah kita dikumpulkan bersama orang baik. Amin. Dan di mahsyar kita dikumpulkan orang baik. Amin. Dan di surga kita dikumpulkan bersama-sama bersama orang-orang baik. Amin. Dan kita termasuk orang-orang yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة
على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tijan Ad-Darari. Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdithin. Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdithin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdithin lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin walau hadatha binafsihi lazima ijtima'un naqidaini wa humal musawatu warrajhanu walakin huwa ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdithin muhalun idh law ihtaja ila muhdithin lahtaja muhdithuhu ila muhdithin aidan walazimat dawru awit tasalsulu wahuma muhalani ay la yumkinu wujuduhuma wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidamu istahala alaihi didduhu. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak keimanan. Jadi al-imanu tis'un wa sab'una syu'batan, bahwa iman itu ada 79 cabang. Yang paling rendah imatatul adza anit thoriq. Cabang iman ada 79. Yang paling ringan mengangkat penyakit atau bahaya yang ada di jalan. Umpamanya ada paku, kita comot, singkirin, jangan sampai orang terkena jadi luka tetanus. Jangan sampai kena ban motornya jadi kempes. Itu namanya nyusahin orang, imatatul adza, nyingkirin penyakit, alit torik.
Bukan sengaja-ngajak ditaruhin. Karena kerjanya tukang tambal ban, diaurin itu paku. Itu lawannya daripada cabang iman. Berarti orang itu nggak punya iman, ingin nyakitin orang. Yang penting bagaimana supaya tambal bannya laku, ya, apalagi banyak kebutuhan. Wa a'laha, yang paling tinggi daripada cabang iman itu adalah la ilaha illallah, yaitu kita mengenal la ilaha illallah. Ucapannya udah pada paham semua. Orang tiap malam Jumat tahlilan, mereka ada orang kematian tahlilan udah hafal banget ucapannya la ilaha illallah. Tapi di Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah. Artinya carilah ilmunya. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Pelajari. Bukan hanya bisa ngucap la ilaha illallah, tapi sampai kita bisa memahami, tahu ilmunya la ilaha illallah, ya. Makanya goyang bukan sekedar goyang, la ilaha illallah, la, kepala aja doang deh goyang-goyang, ya. Ditanya goyangnya bagaimana? Ya pokoknya goyang aja, ya. Goyangnya ada ilmunya. Tarik ke kiri la ilaha, di tengah-tengah la ilaha illallah, la ilaha illallah ke atas, illallah, Allahnya sampai ke hati, bukan sekedar di mulut, tapi Allahnya sampai di hati, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan sekedar goyang loh, illallah, la illallah, pokoknya udah asik, udah goyang, yang penting asik, ya, bukan sekedar itu. Illa ke Allah, Allahnya sampai di hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi goyangnya juga ada ilmunya. Yang dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, minta ampun kepada Allah karena kamu belum tahu ilmunya, tapi udah berani ngucap alhamdulillah. Nggak tahu berani kita ngucap, kalau tahu lebih hebat lagi tentang kedahsyatan la ilaha illallah. Makanya para habaib kalau mimpin tahlil begitu, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi yang jelas. Bab ada habib yang cuman simai doang kagak jelas. Afdalu ma qultu lillahi, la ilaha illallah. Yang jelas. Ini sabda Nabi, afdalu ma qultuhu ana, yang paling utama apa-apa yang aku ucapkan, wan nabiyuna, dan diucapkan oleh para nabi, apa? La ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah, ya. Ucapan yang paling utama la ilaha illallah.
Saya pernah dapat ijazah dalam hadis musalsal awaliyah yang saya terima dari Maha Guru Al-Hafidh Al-Musnid Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, dari ayahandanya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah sampai kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musalsal awaliyah. Jadi dari Nabi naik ke Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? La ilaha illallah husni. Bahwa ucapan la ilaha illallah husni, yaitu bentengku. Wa man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, dia akan aman dari azab siksaku. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Biasakan kita baca itu. Jangan waktu tahlilan doang. Kalau nggak tahlilan nggak pernah baca la ilaha illallah. Ini dikatakan kalimat tauhid. Meyakini bahwa tidak ada segala jenis Tuhan. Tuhan tua, Tuhan muda, Tuhan A, Tuhan B. Nggak ada. Tidak ada segala jenis Tuhan. La linafil jinsi. Tidak ada segala jenis Tuhan. Yang wajib disembah, yang maha wajib adanya, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi yang kita pelajari adalah Allah. Sama orang-orang kafir juga ketika ditanya, wa in sa'altahum man khalaqakum, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kamu, fayaqulunna, maka mereka serentak menjawab Allah. Yang menciptakan kami adalah Allah. Allah yang mana? Pertanyaannya Allah yang mana? Inilah perlunya kita belajar sifat qidam. Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh makhluk siapapun. Allah yang mana? Kalau kita mengatakan Allah yang dari dulunya udah ada, nggak boleh. Sebab bukan sifat tsubutiyah. Langit juga dulunya udah ada. Aras juga udah ada dari dulu. Bumi sebelum engkau kita lahir, bumi udah ada, bintang udah ada, bulan udah ada. Tapi memahami makna al-qidam adalah Allah yang mana? Allah yang tidak ada permulaannya. Allah yang tidak didahului oleh sifat tiada. Allah yang keberadaannya mutlak, hakiki, tidak didahului oleh tidak ada, selalu ada. Dulu boleh kita belum ngaji tauhid kita katakan, dari kapan Allah ada? Dari dulunya bang udah ada. Ya. Dulu boleh kita mengatakan begitu karena belum ngaji. Sekarang sudah kita ngaji, nggak boleh kita mengatakan demikian. Allah yang mana? Allah yang keberadaannya
tidak didahului oleh tidak ada. Jadi tidak ada dulu baru ada. Tidak. Allah yang maha ada, yang keberadaannya tidak didahului oleh tidak ada. Bukan kita katakan Allah dari dulu udah ada. Ya langit juga dari dulu udah ada. Bumi dari dulu udah ada. Angin dari dulu juga udah ada. Ya. Maka kita coba kembali kepada kitab lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lau kana hadisan, kalau dia itu baru di sini artinya adanya didahului oleh tidak ada. Itu namanya baru. Apa saja? Apa saja yang keberadaannya didahului oleh tidak ada itu namanya baharu. Makanya dikatakan wujud sifat nafsiyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat, ini dikatakan sifat salbiyah. Artinya apa? Hanya Allah saja yang keberadaannya tidak didahului oleh tidak ada. Paham ya? Salbiyah, hanya Allah saja. Kalau dikatakan wujud zatiyah, ada. Ya kita juga ada sama. Buktinya kita ada sekarang. Langit juga ada. Bumi juga ada, angin juga ada. Itu nafsiyah. Tapi kalau dikatakan qidam, adanya tidak didahului oleh tiada. Hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Maka dikatakan salbiyah, yang lain dicabut semua tuh. Salbiyah tuh salib. Ya, artinya dipalang. Tidak ada yang lain. Selain Allah tidak ada yang qidam. Kalau selain Allah ada yang qidam, maka selain Allah itu juga Tuhan namanya. Sementara keyakinan kita tidak ada segala jenis Tuhan kecuali hanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Salib, palang. Artinya apa? Hanya Allah saja yang bersifat qidam. Selain Allah mustahil bersifat dengan sifat qidam. Kenapa? Karena Allah wajibul wujud. Selain dari Allah mumkinatul wujud. Adanya boleh ada, boleh tiada. Tadinya tidak ada, jadi ada, kemudian dibikin tidak ada lagi. Itu namanya mumkinatul wujud. Ya. Annahu law kana hadisan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya dia baharu, ada permulaannya, adanya didahului oleh tiada, lahtaja ila muhditsin, pasti Allah butuh kepada pembaharu. Ya, pasti butuh kepada pembaharu, pencipta. Karena keberadaannya qidam,
tidak ada awalnya, jadi tidak membutuhkan pembaharu, tidak membutuhkan al-muhdits, pembaharu. Lianna kulla hadithin, karena sesungguhnya setiap yang baharu la budda lahu min muhditsin, mau tidak mau dia harus membutuhkan kepada pembaharu. Walau hadatsa binafsihi, kalau Allah ada dengan sendirinya, tadinya nggak ada, ya kan? Ini bagi mujassimah dipikirnya sesuatu yang nggak ada jadi ada. Makanya dari huwal awal wal akhiru, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Kalau dikatakan dia yang pertama, berarti udah ada yang lain. Sama. Ya, saya datang pertama. Dalam antrian saya datang pertama. Nah, di tempat itu ada petugas nggak? Ada, berarti bukan pertama. Jadi di sini huwal awal wal akhiru, artinya dia yang adanya tidak ada permulaannya, adanya tidak ada penghabisannya. Kalau yang terakhir, saya pulang belakangan. Tapi petugas masih ada nggak? Masih ada. Ya, tapi bukan berarti Allah itu belakangan. Ntar udah nggak ada semua, Allah baru nggak ada. Nggak begitu. Ya. Jadi la awwala lahu, tidak ada permulaannya, wala akhira lahu, tidak ada penghabisannya. Jadi jangan salah mengartikan huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang keberadaannya maha ada, tidak didahului oleh tidak ada, dan keberadaannya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ya. Maka dipahaminya pelan-pelan. Ya. Kalau terlalu serius ngebul otaknya. Ya, ngajinya santai. Diulangi lagi, ulangi lagi. Kalau Allah dikatakan dari dulu Allah udah ada, jangan bilang begitu. Kalau dari dulu udah ada, berarti langit juga ada, sama dong. Berarti langit itu bukan makhluk. Berarti arsy itu bukan makhluk. Semua selain Allah namanya alam. Alam itu namanya makhluk. Diciptakan. Siapa yang menciptakan? Wajibul wujud. Yang maha wajib adanya. Siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Kiai Ahmad Sa'idi kalau ngebahas masalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama zat yang maha wajib adanya, yaitulah Allah. Kalau kita kan dengan nama Allah. Kalau beliau rinci, ini tauhid kajiannya. Dengan nama zat yang maha wajib adanya, yaitulah Allah. Jadi Allah itu zat yang maha wajib adanya. Dikatakan maha wajib adanya, adanya tidak didahului oleh tidak ada. Yang dikatakan tidak didahului oleh al-adam, bukan Adam, Adam pakai ain. Ya. Jadi kalau dikatakan walau hadatsa binafsihi, kalau adanya Allah
baharunya tuh, kejadiannya, keberadaannya Allah Subhanahu wa taala binafsihi, adanya dengan sendirinya, muncul sendiri. Maka jangan kita mikir-mikir, otak kita nggak nyampe, kita pikir dulu Allah belum ada apa-apa, ada apaan ya? Ya, atau Allah muncul jadi Allah. Nggak begitu, nggak. Orang dikatakan Allah itu adanya tidak didahului oleh tiada, jadi nggak pernah Allah kagak ada. Jadi selalu ada. Walau hadatsa binafsihi, kalau adanya cul sendirian, atau mentik jadi Allah, atau muncul jadi Allah. Nggak punya kerjaan, iseng-iseng bikin ini, iseng-iseng bikin, nggak ada iseng-iseng. Ya, apapun yang diciptakan Allah, nggak ada yang iseng-iseng. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira, apa hasibtum annama khalaqnakum, bahwa kami menciptakan kalian abatha, iseng-iseng bikin manusia? Kali aja pada nyembah, kali aja pada begini, kali aja tuh. Nggak ada. Sebab dia penguasa mutlak, punya sifat kudrah iradah. Maka harus dipahami, walau hadatsa binafsihi, kalau adanya dengan sendirinya, tiba-tiba nggak ada apa-apa, kosong melompong, tahu cul jadi Allah. Ya, ada dengan sendirinya. Ya. Lazim ijtima'un naqidaini wa humal musawatu warrajhan. Ya. Akan berkumpul dua masalah yang sangat pelik. Keberadaannya bareng-bareng, ketidaknya bareng-bareng. Mustahil. Emang pelik, mikir tentang Allah ini pelik. Mikirin makhluknya aja pelik. Susah diterima oleh akal. Apalagi mikirin tentang zat yang maha gaib. Oleh karena itu, tanda-tanda orang bertakwa yang paling pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada hal yang gaib. Baru wa yuqimus sholata. Ya. Jadi kalau Allah ada dengan sendirinya, berarti bareng-bareng. Barengan apaan tuh barengannya? Ya. Suatu hal yang mustahil, dua masalah jadi satu, antara makhluk dengan khalik jadi satu bareng-bareng, akal nggak nerima. Nggak ada bareng-barengnya juga boleh dikatakan akal nggak terima tuh. Al-musawatu warrajhan. Sama-sama peliknya. Adanya bareng. Bareng apa ya, wallahu a'lam. Bagaimana akal pikirannya memikirkan tentang Allah. Tadinya alam semesta ini kosong melompong, tiba-tiba muncul Allah. Susah nerima akalnya itu. Bagaimana memahaminya? Yang penting bukan bagaimana, tetapi kita harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang benar. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, ambil, itulah yang benar. Kenapa? Beliau tidak berkata-kata berdasarkan nafsu dan pendapatnya.
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Ya pokoknya paham nggak paham kita ngaji dulu dah. Dah. Nggak apa-apa, otaknya ngebul nggak kelihatan pakai jilbab bu. Ya. Yang penting bagaimana kita ngaji. Jangan sampai disalahin. Kenapa kamu kagak ngaji? Ya sibuk begini segala macam, repot. Ya. Kamu nggak paham tentang Allah? Enggak, domelin kita. Tapi kita ngaji nggak paham, ya Allah. Saya ngaji aja kagak paham. Bagaimana kalau saya kagak ngaji? Yang penting tugas kita ngaji. Mau paham kagak paham, yang penting tugasnya ngaji. Apa ngaji tauhid paling berat, banyak banget ujiannya. Ya, pusing mendadak lah, repot mendadak lah. Ada aja kegiatan-kegiatan kita supaya kita tidak hadir ngaji. Memang betul ada rekamannya, betul ada rekamannya. Saya juga butuh kepada rekaman kok buat ingat-ingatan saya. Apa saya ngajarin betul-betul ntar sore saya masih ingat, belum tentu. Saya ingatnya waktu lagi ngajar doang. Ya, makanya kadang-kadang saya juga setel rekamannya. Itu apa? Mengingatkan diri saya, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga. Ingetin lagi. Walakin akan tetapi huwa dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdithin, bahwa kebutuhannya Allah terhadap pembaharu muhalun, mustahil. Ya, Allah nggak butuh pembaharu, bukan pemilihan. Udah targetnya sekian tahun berhenti jadi Tuhan, ganti sama yang baru. Ya, Tuhan yang ini udah tua. Ya, nggak begitu. Mau kita kafir semua, mau mukmin semua, Allah bilang memang gue pikirin. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah, silakan. Nggak ada paksaan. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sungguhnya kami mengancam orang-orang yang menzalimi dirinya. Udah diturunkan kitab Al-Quran, udah diturunkan kitab Samawi, udah diturunkan para rasul, nggak mau percaya juga. Inna a'tadna, kami mengancam orang-orang yang menzalimi dirinya, lidh-dhalimina nara, yaitu masuk neraka. Ahata bihim suradiquha, semua apinya mengelilingi dirinya. Wa iyastaghitsu, kalau minta tolong kehausan, ya Allah panas, haus, minta minum, dikasih. Wa iyastaghitsu, kalau minta tolong, yughatsu, ditolong, dikasih minum. Bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dikasih minumnya antik minumannya, dari timah yang masih meleleh. Kita lagi aus bu, dikasih timah yang lagi meleleh,
Mau nggak? Nggak. Kasih minum. Wa iyastaghitsu, kalau mereka minta tolong, minta minum, yughatsu, dikasih minum. Bima'in, dengan air, kal muhli, seperti timah yang mencair, yashwil wujuh, itu gelasnya baru sampai di mulut, mukanya udah angus. Yashwil wujuh, udah kebakar itu, udah kayak sate. Makanya sate itu bahasanya maswi, ya, maswi, sate. Terus saya iseng-iseng begitu di Mekah, waduh, sok ke Mekah pengen makan sate. Biasa di Jakarta makan sate, hat maswi asyrah, ya, minta sate 10. Tukang satenya ketawa. Dia bilang ketawa biasa, orang biasa kita 20-30 tusuk biasa kok. Ya, rupanya satenya itu tusukannya segini. Ya kan, dagingnya segede-segede gini tuh. Ya Allah. Ya tapi orang Betawi kagak mau ngalah kita. Makan beli aja, pesan aja. Nggak habis, bangkis, bungkus. Ya. Lah iya, udah kagak habis masa kita mau tinggal itu. Itu maswi. Yashwil wujuh, muka jadi angus. Bi'sas syarab, itulah minuman paling buruk. Wasaat murtafaqo, teman yang paling jelek. Nah iya. Jadi kalau kita lihat air putih, alhamdulillah masih bisa menghilangkan haus. Tapi kalau air ter, air timah yang mendidih, ya Allah, baru belum nyampe ke minum aja muka udah hangus, bagaimana masuk ke dalam perut? Apa jadinya itu? Ya. Lanjutkan. Idza wihtaja ila muhditsin, kalau seandainya Allah butuh kepada pembaharu, lahtaja muhditsuhu ila muhditsin aidan, begitu juga pembaharunya butuh pembaharu juga, maka akan muncul falazimat dauru awit tasalsulu, maka muncullah daur dan tasalsul. Ya, daur dan tasalsul. Apa sih daur? Dikatakan tawakkufu syai'in ala syai'in akhar, ya tawakkafu alaih. Ya. Daur itu tawakkufu syai'in ala syai'in akhar, yatawaqqafu alaih, menunggu satu perkara terhadap perkara lainnya, yang mana perkara yang lainnya itu menunggu atas adanya itu perkara. Tawakkufu syai'in ala syai'in akhar, yatawaqqafu alaih. Ya, diulangi. Tawakkufu syai'in ala syai'in akhar, yatawaqqafu alaih, menunggunya satu perkara terhadap perkara lainnya, yang mana perkara lainnya itu menunggu atas adanya perkara itu. Ya. Maksudnya begini, ini daur namanya nih. Kalau kita kan suka botol, gelas, udah selesai kan ada daur, didaur ulang, ya, kan gitu. Kita kadang-kadang sering daur,
makan ikan mas, ikan nila, ikan gurame, berak di empang. Empang kita, kotoran kita dimakan sama ikannya lama-lama gede ambil lagi, goreng lagi, makan lagi, ditelan lagi, itu namanya daur. Ya. Tapi karena memang doyan, enggak. Ya karena doyan. Nah, dulu sih kita beraknya di empang. Ya, berasa banget betul-betul kita berak di empang. Kotoran kita yang kita makan tuh ikan gurame, dimakan lagi ikan gurame juga. Ya kan? Nah, gurame lama-lama gede, makanin kotoran dari kita. Ada makan lagi, goreng lagi, jadi gurame lagi, begitu terus tuh namanya daur. Ya. Itu satu contohnya begitu, daur. Jadi Tuhan A membutuhkan Tuhan B sebagai pembaharu. Tuhan B membutuhkan Tuhan C sebagai pembaharu. Ntar balik lagi Tuhan C tanya kepada Tuhan yang lebih senior, kembali lagi kepada awal. Itu namanya daur. Jadi nggak ada habis-habisnya, muter lagi situ juga. Kalau Allah butuh kepada pembaharu, maka pembaharu itu juga butuh kepada pembaharu yang lain. Nah, pembaharu yang lain juga butuh kepada pembaharu yang lain. Begitu terus tuh. Ya. Muter. Daur tuh daro ya dulu, dauran. Muter. Ya. Kalau tasalsul, ya, tatabu'ul asya wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Tatabu'ul asya, tatabu'ul asya wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Mengikutinya suatu perkara atas suatu perkara sesudah satu perkara terhadap suatu perkara yang tidak ada ujungnya terhadap perkara tersebut. Dulu Nabi Ibrahim pernah bertanya. Nabi Ibrahim ini lahirnya sama seperti Nabi Allah Musa alaihissalam. Di saat raja, waktu Nabi Musa Fir'aun, waktu Ibrahim Namrud. Sama-sama kata ahli nujumnya bahwa kerajaan Tuhan akan jatuh di tangan seorang pemuda. Maka diadakanlah sweeping, razia. Siapa yang bunting tangkap, bunuh. Karena ditakutkan, dikhawatirkan akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menjatuhkan kerajaan Namrud dan kerajaan Fir'aun. Sama, kasusnya sama. Nah, karena Nabi Allah Ibrahim bapaknya Azar, Azar ini adalah pegawai kerajaan yang dikuasai oleh Namrud. Dapat bocoran, dia tahu kalau istrinya sedang hamil, dikasih tahu bahwa istrinya mengungsikan diri. Pergilah ke goa. Ya, hamil tua, pergi ke goa. Berbulan-bulan di dalam goa sampai lahir Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sesekali aja sang ibu nengokin sang anak. Dari mana caranya Allah memberi makan kepada Allah Ibrahim alaihissalam? Dari jempol kanan keluar susu, dari jempol kiri keluar madu. Jadi kerjanya ngemut aja. Ya, jempol kanan, jempol tangan kanan keluar susu, jempol tangan kiri keluar. Makanya jangan heran kalau sekarang anak-anak suka pada ngemut. Emang ada ikutannya. Nabi Ibrahim keluar madu, kalau kita keluar kuku, nggak keluar apa-apa. Ya. Nah, kira-kira umur Nabi Ibrahim itu udah menginjak lebih paham, kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Ditanya, Bu, Tuhan saya siapa? Ibunya bilang, Tuhan kamu ibu. Tuhan ibu siapa? Tuhan ibu bapak. Tuhan bapak siapa? Tuhan bapak Namrud. Karena pegawai di kerajaan yang gaji Tuhan Namrud siapa? Mulai bingung ibunya, Tuhan Namrud siapa lagi ya? Ya. Terputus sampai di situ. Cuma lama-lama Ibrahim itu menjadi dewasa, dia bertanya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam dilihat bintang. Oh, mungkin ini Tuhannya Namrud ini. Bintang. Bintang tenggelam. Oh, mungkin bulan. Bulan redup. Oh, mungkin matahari. Matahari lebih gede. Terus begitu terus. Nggak ada habis-habisnya. Itu namanya tasalsul. Ya. Namanya tasalsul. Artinya mata rantai yang tidak pernah ada ujungnya. Terus lagi tanya terus begitu. Ya. Namanya tasalsul. Bergantian, nggak ada ujungnya. Kalau kita ditanya, lebih dulu mana telur sama ayam? Ya, Bu? Lebih dulu mana telur sama ayam? Telur. Ini namanya tasalsul ini. Ya. Lebih dulu mana telur sama ayam? Ya, ayam dari telur, telur dari ayam. Begitu nggak ada habis-habisnya. Allah tidak menciptakan telur, Allah ciptakan ayam. Cara mengembangbiakannya pakai telur. Ya. Lebih dulu mana rebung sama bambu? Oh, rebung dari bambu terus jadi kan nggak ada habis-habisnya. Lah kagak ada habis-habisnya itu berputar terus, kagak ada habisnya tuh dikatakan tasalsul. Ya. Allah menciptakan pohon bambu untuk mengembangbiakannya jadi rebung. Ya. Mau ngebuktikannya orang kita kagak pernah ngalamin kok. Biar kita lihat sebelum jadi bambu jadi rebung dulu. Rebung jadi bambu. Bambu dipotong-potong jadi galah. Galah dipotong-potong jadi jaro. Oh. Jaro dipotong-potong lagi jadi arku layangan. Nah, terus begitu terus itu. Itu namanya nggak pernah ada habisnya, itu namanya tasalsul. Sesuatu yang bermata rantai nggak ada habisnya namanya tasalsul. Kalau Allah butuh kepada muhdits butuh lagi kepada muhdits yang lain.
Muhdits yang lain butuh kepada muhdits yang lain. Ini yang dikatakan mala nihayatalahu, sesuatu yang terus berputar enggak ada habis-habisnya. Itu dikatakan tasalsul. Makanya kalau Allah adanya didahului oleh tiada, berarti membutuhkan muhdits. Kalau membutuhkan muhdits, muhdits ini butuh kepada muhdits yang lain, menimbulkan daur dan tasalsul. Artinya sesuatu yang muter situ-situ juga nggak ada habis-habisnya. Jadi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya tidak didahului oleh tiada. Ya, titik, sampai situ aja. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ini otak Wahabi nggak nyampe sampai sini. Sebab dia pikirnya pakai mujassimah, pakai pikiran dia. Nggak mungkin sesuatu yang tadi nggak ada tiba-tiba muncul jadi ada. Ini nggak nerima. Ya, maka beruntung kita belajar tauhid, kenal sifat 20. Supaya apa? Memahami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya sampai situ aja dulu, nggak usah panjang-panjang ngajinya. Ya, nggak ngerti tanya. Jadi saya ulangi bahwa sifat qidam itu sesuatu sifat salbiyah, artinya hanya Allah saja yang bersifat qidam, selain Allah tidak ada yang bersifat qidam. Ada sifat salbiyah 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Ini semua salbiyah, artinya cuman Allah aja, selain Allah tidak ada. Ya. Kalau selain Allah ada, bagaimana? Akal nggak nerima. Dikatakan wajibul akli, akal nggak terima. Berarti kalau ada yang qidam selain Allah, berarti selain Allah itu juga Tuhan. Sementara keyakinan kita la ilaha illallah, tidak ada segala jenis Tuhan kecuali hanya Allah. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan.